Gereja City to City itu adalah satu gerakan yang melihat kota itu penting. Kadangkala perasaan damai sejahtera itu tidak menetap. Bisa dikatakan kenapa hari ini banyak sekali perbedaan penafsiran, karena biasanya kita membaca sebuah ayat itu di luar konteks. Konteks itu ada berlapis-lapis, ya. Jadi ada 6 lapis konteks ini. Pertanyaannya adalah, waduh, kalau saya ini jemaat awam ya. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, welcome back to the studio. Kita kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kali ini pertanyaannya banyak dan to the point. Jadi berbeda dengan biasanya. Lebih pertanyaan singkat gitu ya? Iya Pak, jadi semoga Pak Henry bisa menjawab, termasuk pertanyaan yang sudah lama dikirim juga, belum sempat dijawab, kiranya boleh terjawab pada hari ini. Yang pertama adalah, bagaimana cara mencari konteks yang benar dalam cerita Alkitab? Apa saja kriterianya Pak? Oke, ini pertanyaan yang baik ya, Vikaris Kias, karena seringkali pada waktu kita membaca Alkitab, kita jarang memperhatikan konteks. Ya padahal ya, ketika satu ayat dilepaskan dari konteksnya, itu bisa berarti macam-macam. Ya, sehingga bisa dikatakan kenapa hari ini banyak sekali perbedaan penafsiran, karena biasanya kita membaca sebuah ayat itu di luar konteks. Sebagai contoh aja ya Pak Kias ya, kalau misalnya kita membaca mengenai cerita atau berita mengenai pesawat terbang yang jatuh, ya kemudian penumpangnya tidak bisa ditemukan, dan kita membaca surat kabar, dikatakan di sana tidak ada seorang penumpang pun yang selamat. Gitu. Dan ketika andai kata ditanyakan kepada Pak Kias ini ya, tidak selamat ini artinya apa? Harusnya jawaban kita kan akan sama. Ya tidak mungkin akan keluar penafsiran yang berbeda kan. Oh, tidak selamat ini artinya ke neraka gitu ya. Karena bagi orang Kristen tidak selamat itu kan tidak ke surga. Tidak mungkin. Ya karena kita semua tahu konteksnya itu adalah kecelakaan pesawat. Ya sehingga kenapa di dalam penafsiran seringkali keluar beda-beda hasil, karena kita tidak memperhatikan konteksnya. Di luar konteks, kata tidak selamat bisa macam-macam. Ya tapi di dalam konteks kecelakaan pesawat terbang artinya itu. Ya sehingga ini bersyukur ya, ini saya rasa pertanyaan yang baik. Nah begini, memang untuk mengerti konteks tidak mudah ya, karena konteks itu ada berlapis-lapis. Ya paling dekat adalah konteks ayat di atasnya dan ayat di bawahnya. Nah yang kedua adalah konteks kitab itu sendiri. Ya jadi misalnya kita membaca dari surat apa, pasal berapa, ya konteks keduanya adalah surat itu sendiri. Ya kalau kita mau mengerti arti sebuah ayat, kita perlu melihatnya di dalam keseluruhan surat. Konteks yang ketiga adalah konteks dari penulis yang sama. Ya jadi misalnya kita membaca surat Roma, gitu ya, maka bukan cuma surat Roma itu menjadi konteks kita gitu ya. Konteks yang ketiga adalah bagaimana tulisan-tulisan Paulus yang lain. Itu konteks yang ketiga, jadi konteks dari penulis yang sama, khususnya untuk penulis yang memang menuliskan lebih dari beberapa kitab ya. Nah yang keempat itu konteks perjanjian. Ya jadi kalau surat Roma konteksnya perjanjian baru, ya kalau kitab Yesaya konteksnya perjanjian lama. Nah yang terakhir adalah konteks seluruh Alkitab. Ya jadi ada 6 lapis konteks ini. Ya sehingga pertanyaannya adalah, waduh kalau saya ini jemaat awam ya. Kalau untuk mengerti satu ayat saya mesti 6 konteks, kapan majunya gitu. Nah kalau saya boleh menyarankan ya secara praktis, baik bagi yang bertanya atau juga kalau ada pendengar kita yang ingin membaca sesuai konteks, at least 2. Yang pertama, membiasakan untuk membaca itu dengan lebih berkonsentrasi. Ya sehingga pada waktu kita membaca satu perikop kita masih ingat ya perikop yang di atasnya itu apa, dan ketika kita membaca perikop berikutnya kita masih ingat perikop yang kita baca sekarang itu apa. Itu sudah sangat baik. Ya jadi membaca dengan berkonsentrasi, jangan baca hari ini yang kemarin lupa, ya baca besok yang hari ini lupa. Ya jadi pembatasan yang diberikan oleh LAI judul-judul gitu ya, itu membantu ya kalau kita mau sekedar membaca, tetapi kalau kita mau sampai mempelajari gitu ya, akan sangat menghambat kalau kita pikir, oh LAI sudah kasih judul lain kok, berarti tidak ada kaitannya dengan judul sebelumnya. Tidak. Ya bahkan seringkali pasal 1, 2, 3 bisa saling terkait. Jadi itu at least praktek pertama yang kita bisa lakukan.
ya perlu membaca Alkitab dengan lebih konsentrasi, bahkan perlu mengingat sehingga besok pada waktu membaca pasal berikutnya masih ingat yang kita baca hari ini. Nah, yang kedua, gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang ada 6 lapis. Yang kedua adalah kita langsung ke lapis yang terakhir. Loh, bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah ya dengan kita mempunyai pengenalan dasar tentunya ya, mulai Kejadian sampai Wahyu kita pernah baca, sekaligus juga sebetulnya dengan kita mempelajari teologi sistematika. Ya, jadi teologi sistematika itu sebetulnya menolong kita dengan membagi sekaligus mengkategorikan isi Alkitab. Jadi biasanya ya dalam teologi sistematika dikategorikan Alkitab ini mulai Kejadian sampai Wahyu kan berbicara banyak. Bisa nggak dikategorikan? Oh bisa. Ya berbicara mengenai doktrin Allah misalnya, doktrin manusia, doktrin Kristus, keselamatan, gereja akhir zaman. Ya, itu namanya pengkategorian. Nah, pada waktu Alkitab berbicara mengenai Allah, Alkitab berbicara mengenai apa saja? Oh, berbicara mengenai Allah Tritunggal misalnya, atau berbicara mengenai sifat-sifat Allah, atau berbicara mengenai karya Allah. Nah, sistematik itu menolong kita mendapatkan gambaran besar dari Alkitab. Ya, sehingga sistematik yang baik, saya pribadi meyakini teologi reform menyediakan sistematika yang sangat baik, itu akan menolong kita untuk mempunyai gambaran besar. Oh, Alkitab itu ngomong Allah itu ini. Oh, Alkitab itu ngomong mengenai keselamatan itu. Oh, Alkitab bicara mengenai akhir zaman itu kira-kira seperti ini. Baru kemudian kita perdalam. Ya, jadi saya rasa untuk pendengar kita yang secara umum ya, belajar membaca secara berkonsentrasi, dan yang kedua sekaligus mempelajari teologi reform yang baik untuk menyediakan kerangka. Harusnya kalau seperti itu akan aman. Saat ini gerakan sustainability banyak digedengungkan oleh korporasi dan pemerintah. Gerakan ini berusaha untuk melakukan apa yang baik bagi manusia, lingkungan, dan kondisi sosial. Bagaimana pandangan Kristen terkait hal ini? Apakah ini merupakan mandat budaya? Dapatkah mandat budaya dilakukan oleh mereka yang belum menerima Kristus? Haruskah kita mendukung gerakan ini? Ya, ini sekaligus merupakan mandat budaya, sekaligus juga merupakan anugerah umum. Ya, jadi anugerah umum adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada ciptaannya. Ya, dan di dalam memberikan anugerah umum itu Tuhan bisa memakai bahkan yang bukan Kristen. Ya, contoh paling sederhana adalah pemerintahan. Ya, itu adalah anugerah umum Tuhan, gitu ya. Tidak mendatangkan keselamatan ya, tapi akan mendatangkan ketertiban. Dan jelas tidak harus orang Kristen yang menjabat baru kemudian pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita sebagai orang Kristen harus, begitu ya, mendukung pemerintahan kita meskipun katakanlah presiden kita atau dan wakil presiden kita tidak seiman dengan kita. Ya, sehingga sama begitu pula ada tindakan-tindakan mengenai lingkungan, gitu ya. Saya rasa secara umum itu baik. Kita harus dukung, merupakan bagian dari anugerah umum Tuhan untuk menjaga lingkungan ini jangan kemudian merosot secara tidak terkendali. Ya, sehingga kita bisa mendukungnya, begitu ya, meskipun memang yang mengerjakan tidak harus Kristen. Saya pernah mendengar argumennya bahwa yang bukan Kristen itu tidak mengerti ini siapa pemberi mandatnya, jadi sulit dikatakan mandat budaya. Menurut Pak Henry bagaimana? Iya, jadi kalau kita melihat sebagai anugerah umum ya, anugerah umum memang tidak bersifat menyelamatkan. Ya, jadi memang yang mengerjakan itu tidak kemudian akan selamat gitu ya. Tetapi sekali lagi itu memelihara ciptaan yang Tuhan itu berikan. Ya, jadi bisa disebut, mungkin lebih tepat dikategorikan sebagai anugerah umum. Karena kalau mandat budaya itu mandat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Mandat ya. Nah, tapi kalau anugerah umum Tuhan bisa pakai siapapun. Gitu ya, tidak harus Tuhan memakai orang Kristen. Jadi mungkin anugerah umum lebih pas daripada kalau mandat budaya. Mengapa hanya Matius yang mencatat tentang orang Majus, Pak? Apa hubungan Matius dengan orang Majus itu? Apakah Markus atau Petrus, Lukas, Yohanes tidak tahu tentang orang-orang Majus tersebut? Ya, prinsipnya adalah yang kita bisa temukan dalam Yohanes pasal 20 ya. Pakai saya bacakan aja ya. Yohanes pasal yang ke-20 ya, ayatnya yang ke-30 dan 31. Ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, sehingga dari ayat ini kita melihat bahwa tidak mungkin ada penulis Injil yang bisa menceritakan semua hal yang berkenaan dengan Yesus. Gak cukup kalau Yohanes mengatakan. Ya, sehingga setiap penulis Injil harus menggunakan teknik seleksi. Ya, harus memilih
Nah, pemilihan itu berdasarkan apa? Nah, seperti yang kita baca juga tadi dalam Injil Yohanes ya, berdasarkan tujuan dia menuliskan Injilnya. Ya, di dalam Injil Yohanes kan tadi jelas dikatakan, di dalam Injil Yohanes yang dituliskan supaya kamu percaya Yesuslah Mesias Anak Allah. Ya, sehingga dari semua cerita mengenai Yesus yang Yohanes tahu, ya dia akan memilih cerita-cerita yang ketika kita membacanya, kita dibawa untuk, oh iya ya bener nih, Yesus Mesias Anak Allah. Nah, untuk Injil Matius ya, secara singkat ya, Matius ingin sekali menekankan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Itu kan tuh kenapa silsilahnya itu kan di awal Injil Matius ya. Nah, sebagai anak Abraham itu kalau kita melihat ya keunikan Abraham dalam Perjanjian Lama, Abraham dikatakan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, sehingga itu kenapa juga Matius pasal terakhir ya, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, itu sejalan itu. Ya, sehingga sejalan juga dengan itu orang Majus. Ya, itu menunjukkan bangsa-bangsa lain yang paling pertama, yang paling awal mendapatkan berkat, begitu ya, berkenaan juga dengan kelahiran Yesus sebagai anak Abraham. Ya, jadi itu kenapa Matius mencantumkannya, ya, sementara Lukas, Yohanes, dan Markus mempunyai tujuan yang dengan penekanan yang berbeda, ya mereka tidak merasa perlu untuk mencantumkan cerita itu, karena memang tidak mungkin dicantumkan semua, bukan karena mereka tidak tahu. Apakah orang-orang Majus yang datang ke Yerusalem untuk melihat Yesus yang batita di Bethlehem juga termasuk orang Farisi? Dan ada hubungan keluarga dengan Lewi, pungut cukai atau Matius? Oh, tidak sih, karena kan orang Majus dari timur. Gitu ya. Jadi kemungkinan ya kalau hari ini sekitar Iran dia kelihatan. Jadi enggak. Jadi bukan orang Yahudi, enggak ada hubungannya dengan Matius, penulis Injil. Setelah mengikut Yesus, dari mana Matius pungut cukai mendapat penghasilannya, Pak? Apakah dari honor berkhotbah karena undangan dari sinagog di seluruh kekaisaran Romawi, Pak? Iya, pastinya kan kalau sinagog ini orang Yahudi ya, tentunya orang Yahudi tidak akan mengundang seorang rasul Kristen. Ya, kita memang tidak mencatat banyak ya mengenai kehidupan Rasul Matius, tapi kalau mau dikatakan penghasilan dari mana, saya rasa cerita Paulus bisa memberikan gambaran. Gitu ya, meskipun tentunya kalau Paulus kan pembuat tenda, untuk Matius kita tidak tahu apa yang dia kerjakan begitu ya. Sekaligus juga seperti Paulus ada support gereja. Ya, jadi Paulus juga menerima support daripada jemaat Filipi, meskipun Paulus sangat melihat ya, jemaat yang mensupport dia itu sedewasa apa, tidak semua dia terima, tapi juga ada support yang dia terima seperti misalnya dari Filipi. Dan dari situ kita bisa membayangkan ya rasul-rasul yang lain termasuk Matius sepertinya juga akan kurang lebih seperti itu. Apakah persembahan orang-orang Majus untuk Yesus terlalu sedikit, habis untuk perjalanan ke Mesir sehingga Yusuf dan Maria tetap miskin? Tentunya kita tidak tahu persisnya ya, berapa banyak mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Pastinya itu cukup untuk perjalanan ke Mesir. Dan juga begini, orang tua Yesus memang bukan orang kaya, apalagi konglomerat, jauh sekali ya. Sehingga itu kenapa pada waktu Yesus pada waktu kecil dibawa ke Yerusalem, dipersembahkan untuk Tuhan, ya hanya sepasang burung tekukur, 2 ekor anak burung merpati ya. Lukas pasal 2 itu menunjukkan Yusuf dan Maria bukan orang kaya, tetapi juga sebetulnya tidak kaya itu bukan harus berarti miskin-miskin sekali. Ya, karena setidaknya di dalam Markus ya ada indikasi Yesus punya rumah di Kapernaum, meskipun bukan rumah, sangat mungkin bukan rumah dia sendiri. Itu kenapa Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat, ya sehingga itu berarti besar kemungkinan rumah daripada orang tuanya itu. Ya, jadi sebetulnya Yusuf juga bekerja sebagai tukang kayu. Ya, dia bukan orang yang kaya, tetapi juga bukan orang yang sampai kemudian meminta-minta, juga tidak sih sebetulnya. Sebagai pungut cukai, apakah pendidikan Matius ya, sehingga setelah mengikut Yesus menjadi penulis buku pertama dalam PB dalam bahasa Aramaik? Setelah temannya Sakeus mengembalikan 4 kali lipat uang orang-orang yang pernah diperasnya, profesi apa yang dijalani Sakeus ya, mengganti pungut cukai? Iya, ini dua ya, Matius dan Sakeus. Matius ya, ini terlepas dari betulkah dia menuliskan Injil dalam bahasa Aram ya, karena masih ada perdebatan. Ya, tetapi secara umum ya, pendidikan pada waktu itu adalah primer dan sekunder. Pendidikan itu orang Yahudi. Ya mungkin mirip-mirip seperti kita hari ini SD dan SMP, kira-kira gitu. Dan sebagai pemungut cukai ada kemungkinan Matius sudah sampai level sekunder, yang berarti ya sebagai pemungut cukai dia at least perlu tahu angka, dia perlu bisa untuk menulis pembukuan, sehingga bukan kebetulan juga ya Injil Matius adalah Injil yang paling terstruktur, gitu ya, karena sebagai pemungut cukai perlu untuk terstruktur, gitu. Jadi kemungkinan pendidikan Matius sampai ke tingkat sekunder.
Ya, sementara tadi Sakeus ya. Ya. Ya, sangat mungkin dia tetap menjadi pemungut cukai. Ya, jadi pemungut cukai tidak harus otomatis itu korup, gitu ya, tidak ya. Sehingga ya setelah dia mengembalikan, itu pun juga dia mengatakan kalau ada yang kurugikan, kalau ada, berarti kan belum tentu ada. Kalau ada yang kurugikan, saya akan kembalikan sekian kali lipat. Ya setelah itu dia bisa tetap menjadi pemungut cukai tanpa harus kemudian melakukan kecurangan. Jadi tidak harus pindah profesi. Saya dulu waktu berkomunikasi sering memakai istilah dari agama lain seperti insya Allah dan alhamdulillah. Sebetulnya memberikan salam yang baik ya, terlepas dari keyakinan, itu sendiri bukan merupakan hal yang tidak baik sih. Ya, seperti kalau kita melihat presiden misalnya ya, pada waktu dia berbicara kan dia juga memberikan shalom lah, dan juga iya kan salam-salam dalam agama lain. Ya saya rasa secara umum kita tidak memandangnya sebagai wah ini presiden kita apakah 5 agama gitu, tidak sih. Ya jadi memberikan salam sebetulnya pada dirinya sendiri bukan hal yang tidak baik. Meskipun ya karena kita juga bukan presiden ya, ada baiknya juga sih sebetulnya memberikan salam dengan menunjukkan identitas kita, kenapa juga tidak gitu. Ya karena seperti tadi misalnya kalau saya tidak salah kan insya Allah itu artinya kalau Tuhan mengizinkan, ya kan. Nah kalau kita orang Kristen kan bisa mengatakan amin, sama dong gitu ya. Demikian juga tadi kan, alhamdulillah itu kan pujian bagi Tuhan ya. Syukur kepada Tuhan. Kita kan juga bisa mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu ya. Jadi ya saya rasa kenapa kok tidak kita memakai istilah-istilah yang lebih menunjukkan kita itu siapa, toh ada juga. Apakah yang dimaksud dengan gerakan gereja city to city? Apakah yang dimaksud dengan Christian Liberal Arts? Sejauh yang saya tahu ya, gereja city to city itu adalah satu gerakan sih, satu gerakan yang melihat kota itu penting. Ya, jadi mereka memandang bahwa kalau kota itu bisa dipengaruhi, dari kota itu pengaruhnya bisa ke daerah, bisa ke desa-desa. Ya, sehingga memang mereka berfokus bagaimana mempengaruhi kota. Yaitu kenapa namanya dari city to city, gitu ya. Nah sementara yang kedua mengenai Christian Liberal Art itu adalah ya satu kalau mau dikatakan semacam apa ya filosofi pendidikan Kristen gitu ya, yang ingin memperlengkapi anak-anak Tuhan supaya mereka bisa kembali ke bidang mereka masing-masing. Ya tetapi juga ketika mereka masuk ke bidang mereka masing-masing tetap membawa nilai-nilai Kristen dan bisa menggarami bidang-bidang itu. Ya jadi nggak harus kemudian anak Tuhan menjadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi juga nggak harus ketika mereka kembali kemudian tidak ada bedanya dengan yang tidak Kristen. Ya sehingga itu yang seringkali dikenal sebagai Christian Liberal Arts. Kalau istilah liberal arts sendiri kan itu umum ya Pak ya, membahas tentang logika, retorika dan sebagainya. Tapi ini Christian Liberal Arts itu bagaimana nilai-nilai Kristen itu bisa nyata di sana. Karena kita percaya ya iman Kristen itu tidak hanya relevan untuk pelajaran agama Kristen saja sebetulnya. Ya pada waktu kita mempelajari matematika lah, seni gitu harusnya ya itu membawa kita kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 tertulis, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pertanyaannya, apa maksudnya usaha memperoleh karunia roh? Apakah kita bisa meminta untuk diberi karunia roh? Ya, jawaban sederhananya singkatnya adalah bisa. Ya karena karunia roh itu adalah karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ya sehingga kita bisa loh meminta untuk mendapatkan karunia roh. Yang lebih penting pertanyaannya adalah kenapa kok minta? Gitu ya. Jadi saya pernah mendengar satu cerita ya, ada seorang hamba Tuhan yang sebetulnya karunianya dia bukan berkhotbah, tapi dia kemudian melayani di sebuah gereja yang ya kecil ya sehingga ya dia adalah satu-satunya hamba Tuhan di sana. Sehingga itu berarti termasuk khotbah minggu juga harus dia itu. Ya sehingga dia sadar sih karunianya dia bukan khotbah. Tapi ya tidak memungkinkan untuk setiap minggu mengundang pengkhotbah luar. Sehingga dia berdoa meminta karunia untuk berkhotbah ya. Dan sejauh yang saya tahu sih Tuhan kasih. Ya tidak membuat dia kemudian seperti Billy Graham atau D.L. Moody gitu ya. Tetapi ya cukup ya untuk melayani jemaatnya. Sehingga bisa. Jika tadi saya mengatakan kenapa minta, yang menjadi masalah atau yang kalau saya boleh tanya sebelumnya adalah sebelum kita minta kita sudah cari tahu dulu nggak karunia kita itu apa. Karena kita percaya setiap orang Kristen ya, karunia tidak sama tetapi tidak ada kan yang tidak punya karunia. Sudah dicari belum? Sudah ditemukan apa tidak? Nah kalau belum, kenapa minta karunia yang lain? Gitu ya. Yang masalah di sini tuh. Ya jadi salah ya kalau kita menganggap, wah karena karunia saya melayani kurang keren. Ya kalau karunianya nubuat sepertinya lebih wah. Itu kita tidak menghargai Roh Kudus.
Ya ibaratnya itu orang tua sudah menyediakan makanan gitu ya, kita merasa wah ini kurang enak, saya makan di luar. Jadi boleh nggak minta makan di luar? Ya boleh-boleh aja sih. Ya, tapi kalau orang tua sudah menyediakan gitu ya, kita juga tidak menghargai terus minta makan di luar, sikap itu sebetulnya yang problematik. Tapi bukan pada memintanya itu sendiri. Dengan siapakah Kain dan Set menikah jika di bumi hanya ada Adam, Hawa, Set, dan Kain? Oke, kita perlu melihat sama-sama ya. Di dalam, kalau kita membaca Kejadian 1, 2, 3 gitu ya, memang seperti kesannya itu ya, hanya itu ya, Adam, Hawa, Kain, Habel, dan Set mati, Habel gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang kelima ya, ayat yang ketiga, 45 ya, dikatakan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak lelaki dan anak perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saya rasa ini ayat yang orang-orang Kristen perlu juga menyadari ya. Adam punya anak berapa? Banyak. Ya, sehingga menikah dengan siapa itu Set dan Kain dengan saudaranya. Loh kok boleh? Gitu kan. Ya, sehingga kita mesti menyadari sifat wahyu Allah adalah progresif. Progresif berarti ada hal-hal yang sekarang memang tidak boleh, ya yang tidak dari awal tidak boleh. Contoh lain misalnya dalam Perjanjian Lama, Musa masih mengizinkan ya perceraian. Ya, tapi di Perjanjian Baru Yesus mengatakan ya itu karena kekerasan hati daripada orang Israel, kekerasan hatimu. Tapi sekarang di Perjanjian Baru ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita gitu ya. Sehingga dalam Perjanjian Baru apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu, kecuali oleh karena perzinahan. Nah, itu namanya progresif. Ya, sehingga demikian juga hari ini sih tidak boleh ya untuk kita menikah dengan saudara kita. Tetapi pada waktu awal sekali ya memang semua berasal dari Adam dan Hawa yang mau menikah dengan siapa gitu kalau tidak dengan saudara sendiri. Ya, jadi menikah dengan saudara kandung sendiri. Dalam Kejadian 4 ayat 14, mengapa Kain takut dibunuh orang lain? Bukankah saat itu hanya ada Adam dan Hawa saja? Iya, sehingga Kain memandang ke depan ya, gitu ya, sehingga dia bukan cuma sekedar besok lusa gitu. Tapi ya sekian ratus tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian gitu. Tentunya ada banyak manusia kan bisa bertambah banyak ya, sehingga akan ada orang-orang yang kalau Tuhan tidak memberikan pemeliharaan kepada Kain gitu ya, dia memberikan tanda kepada Kain, ya dia bisa dibunuh oleh orang lain. Ya, apalagi dia sudah membunuh adiknya sendiri. Pendengar setia kita dari YouTube yang baru menjadi Kristen begitu Pak ya. Sebagai orang percaya yang telah lahir baru dan diubahkan, saya merasa damai sejahtera, Allah melingkupi saya setiap hari. Dan saya merasa nyaman karena itu. Saya bersuka cita dengan habit saya mendengarkan musik rohani, membaca saat teduh setiap pagi, mendengarkan khotbah dan podcast Kristen. Namun dengan segala rutinitas dan usaha untuk menempel dengan Tuhan, kadangkala perasaan damai sejahtera itu tidak menetap dan terkadang hilang dari diri saya. Menurut Bapak, apakah itu perasaan normal? Ya, sangat normal sih. Ya, jadi kalau saya boleh membahasakan ya ada masa-masa bulan madu, everything so special. Tapi tentunya itu memang tidak bisa berlangsung terus dan memang tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus. Ya, sehingga yang kita perlu untuk usahakan sebetulnya bukan mencari gimana ya kita bisa bulan madu terus, tidak ya, tetapi membangun stabilitas. Ya, jadi kita bersyukur kita sudah boleh masuki pernikahan, kita bersyukur kita boleh menikmati masa bulan madu yang memorable gitu ya. Tetapi itu adalah beginning, ya bukan terus seperti itu. Ya, setelah masa-masa itu ya kita mulai lebih mengenal pasangan kita, demikian juga dalam hal ini ya lebih mengenal Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kita belajar berdoa, ya kita ke gereja gitu ya, sehingga hidup rohani kita bisa semakin stabil, meskipun memang bukannya tidak mungkin juga ya, ada waktu-waktu tertentu sama ya, seperti kita juga pada waktu menikah, masa-masa anniversary tertentu, masa ya anniversary kita buat satu acara khusus gitu, tapi sekali lagi itu adalah bagian dari keseharian kita. Tidak bisa kita mengharapkan setiap hari seperti itu. Ya, jadi justru ujiannya adalah setelah perasaan itu berakhir,
Ya bagaimana kita kemudian tidak kemudian malah menjadi, jangan sampai seperti misalnya setelah bulan madu berakhir kemudian kita lempar-lemparan piring gitu ya. Tapi setelah bulan madu berakhir, bagaimana kita membangun kehidupan keluarga atau kalau dalam konteks ini kehidupan rohani kita dengan lebih stabil. Ya sambil ya akan ada saat-saat tertentu di mana kita bisa mengalami lagi gitu ya, seperti yang tadi dikatakan di awal. Jadi itu sangat normal Pak ya, sangat normal sekali. Yang tidak boleh adalah bergantung. Gitu ya, jadi seolah-olah wah ini kalau saya nggak ada perasaan ini berarti Tuhan jauh daripada saya. Enggak boleh ada pemikiran yang seperti itu. Apakah ada yang memaksakan diri, contoh orang yang memaksakan diri untuk terus mendapatkan perasaan itu, feeling itu, dan mungkin juga salah gitu? Iya, itu yang saya khawatirkan. Gitu ya, karena itu seperti gambaran saya seperti orang bulan madu terus, itu malah akan dua hal ya, yang pekerjaan yang harus dia kerjakan dia tidak akan bisa kerjakan, dan yang kedua juga kalau dia terus seperti itu ya, malah wah kita ke hotel yang sama, kita ke tempat berkurang loh itu. Ya, jadi tidak akan seperti yang pada waktu pertama kali, karena memang itu bukan untuk dikejar dan bukan untuk terus menerus. Ya, jadi jangan kemudian kita secara terobsesi mengejar perasaan-perasaan yang seperti itu. Bisa nggak pakai gambaran pertumbuhan, training yang levelnya meningkat begitu, yang memang ada suatu yang diulang-ulang mungkin yang perasaan kita tidak dipentingkan di sana? Oh, maksudnya perasaan tidak dipentingkan? Maksudnya kadang-kadang kan kita lagi training yang berulang-ulang gitu kan, kita udah yang penting kita lakukan begitu, tidak peduli kita itu senang apa nggak senang dalam latihan itu. Oke. Ya. Nah sebetulnya ya dalam hikmat bijaksana Tuhan ya, kita setiap minggu kita beribadah. Ya sekaligus juga kita secara berkala merayakan perjamuan kudus. Nah sayangnya ya banyak orang Kristen yang kemudian tidak menganggap serius ibadah, apalagi perjamuan kudus. Ya sebetulnya itu sudah menyediakan berbagai sarana anugerah ya. Ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri beribadah, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri pada waktu masuki perjamuan kudus, di sana sebetulnya sukacita atau kedekatan kita dengan Tuhan yang khusus itu bisa muncul lagi sebetulnya. Jadi gambarnya sama ya kayak tadi ya, masa-masa anniversary. Ya kita adakan waktu khusus setahun sekali. Itu dalam hidup Kristen malah seminggu sekali seharusnya kalau ibadah dan sakramennya itu diperlakukan dengan disikapi dengan benar. Jadi salah juga sih kalau kita kemudian setelah bulan madu, oke sekarang kita kerja ya. Oke. Gitu ya. Jadi pokoknya kita kerja, kita punya anak ya, sudah nggak usah lagi romantis, itu juga nggak benar. Ya jadi jangan from extreme to extreme. Oke. Apakah dalam hal memohon pengampunan dosa kita cukup memohon kepada Tuhan saja, atau kita juga harus berterus terang datang mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada orang yang kita sakiti? Ya, kalau kita boleh kembali kepada firman Tuhan, dua-duanya sih ya. Jadi kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita juga perlu kepada ya sesama untuk apa? Untuk rekonsiliasi. Ya karena memang yang pertama adalah damai dengan Tuhan, tetapi kita juga mesti mendatangkan damai ya. Jangan sampai kita damai dengan Tuhan tetapi kemudian bermusuhan dengan yang lain. Ya jadi saya kalau boleh mengatakan setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita sadar kesalahan kita itu apa, kita coba juga boleh berdamai dengan orang lain yang ada perkara dengan kita sih. Itu akan sangat baik memuliakan Tuhan. Sewaktu saya bersaat teduh membaca dari Yohanes 20 ayat 22, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah ini yang pertama kali Yesus memberikan Roh Kudus, Pak? Ya, jadi bukan pertama kali sih. Ya karena Roh Kudus hanya turun satu kali pada hari Pentakosta. Tapi memang dalam Injil Yohanes kita seringkali dikatakan Injil Yohanes itu adalah kitab tanda. Ya, sehingga dalam Injil Yohanes kita menemukan banyak kemunculan kata tanda, dan Yesus sering memberikan tanda untuk menunjukkan apa yang dia lakukan. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup, ya maka dia memberikan tanda 5 roti 2 ikan, kita memberikan makan 5.000 orang. Ketika Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes, akulah kebangkitan, dia juga memberikan tanda dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ya sehingga sebetulnya pada waktu Yesus menghembuskan Roh Kudus pada kesempatan ini yang Yohanes catat, itu merupakan tanda. Di dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus berkata bahwa aku akan kembali kepada Bapa dan kemudian aku akan meminta ya supaya Roh Kudus diberikan kepada engkau. Ya, jadi dengan kematiannya, kebangkitannya dan penghembusan Roh itu, Yesus memberikan tanda bahwa akan tiba waktunya, yaitu pada hari Pentakosta para murid akan menerima Roh Kudus.
Jadi di dalam konteks Injil Yohanes ini kita melihat secara para murid setelah Yesus mengembuskan, tidak ada perubahan apa-apa pada para murid. Karena itu baru tanda. Ya, sehingga perubahan yang terjadi itu terjadi pada hari Pentakosta. Jadi bukan pertama kali ya, tapi itu merupakan tanda yang akan digenapi pada waktu Pentakosta. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk Sama-sama, pertanyaan hari kiranya ini. boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.